Sempat nggak dianggap istilahnya masih bocah kecil kok? Oh, waco. Biarlah kini dan jauh hidri dan bamandi palua bakar rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Lama bersama saya Dewi Koto di channel The CG Indi Jakarta. Kare lu Kok gitu dah. Please welcome Valdo Maldini. Wih, alhamdulillah. Terima kasih banyak, brother. Siap, awak untuk waktunya. Nah, ada. Wih, lah kan. Sedang Jadi, langang-langang mau dego kan. dan ada kegiatan apa kegiatan gini? Sibuk-sibuk Menikmati duit. Bukannya sibuk harusnya gini. Sibuk sih, tapi mau urus partai sih mungkin nggak seribet mau urus diri surang sih dah. Masa payah tuh mana seorang Valdo Maldini gitu kan? Ya, kalau partai kan nggak sekancang mau urus seorang politisi tempo. Oh gitu. Jadi kalau sebagai Beda. ketua partai kok masih bisa barangok wak. Oh gitu. Kalau jadi Valdo Maldini politisi kok 24 jam tuh harus perfect ide wak. Oh gitu. loh. Berarti malah untuk secara personal, secara pribadi waktunya masih bisa membagi. Bisa aja sih dah cilok-cilok waktu, ya kan. Tapi ya biasanya dek berpolitik tuh ya langsung politik dah, sorry dah ada politisi. Agak bare, takut ada nyambung lu gua. Kadang-kadang dek punya target dah. Targetnya itu suaro. Oh, gitu. Kalau Manggaleh targetnya penjualan. Nah, kami itu momen manggaleh kami itu ditentukan di KPU. Kalau udah gitu. bisa tuh hari mungkin kalau yang manggaleh kan. Saya kalau mak dia saya. Yo, kalau di KPU kan tanggal 9 Desember biasanya. Lah sehari itu sih manggaleh yo. Tapi persiapannya bisa 2 tahun sebelum itu. Oke. Dan efeknya kan encak lo untuk. Kalau mana? Kalau kalah tapi kali dapet ya support. Galak, Terlepas galak. dari kalah menang kan. galak-galak cari asoy tabang lah. Semula istilah ya galak cari aset tabang tuh lah tingkatnya hampir ke depresi mungkin gitu. Levelnya ke depresi. Ini kalian enggak masuk Minang satu. Nggak ada, memang mata lama aku khusus bahasa Minang. Iya, jadi mungkin dek hostnya susah bahasa Indonesia. Gitu. Sampai gini kan. Oke, Sana, Valdo Maldini adalah seorang pemuda Minangkabau yang sangat aktif, ya kan? Mulai dari mahasiswa, mungkin lah dari SMA, SMP mungkin dulu lah. Enggak. Jadi Valdo Maldini ku asli mah? Awak sih lahir itu tumbuh di Padang sana ada. Di Padang Padang, kota? di daerah Balimbiang. Padang pinggir kota. Balimbiang ya? Balimbiang. Tapi kan masuk Padang Kota juga kan? Padang kota, Kecamatan Kuranji, butuh sekitar kini mungkin ya 25 menit lah ke pusat kota. Oh, lumayan. Tapi Kampung Ranggae, ayah je ibu tuh di pesisir. Pesisir. Di Tapan. Tapan. Kini itu mungkin bisa 5 jam lah dari Padang. Oh, lumayan. Agak ujung sih dah itu arah ke Bengkulu. Dah ke Bateh ke Muko-Muko langsung lewat tuh Bengkulu. Berarti lahir di Padang. Iya Padang di daerah Duri dah. SD, SMP, SMA di SD, Padang. SMP, SMA di Padang. Pulang kampung tiap tahun di pesisir di Tapan. Dek agak ayah je ibu tuh kampung lama. SMA di Oh SMA 3 dah. SMA Gunung 3. Pangilun. Pangilun. Yo, Gunung Pangilun tuh dah ke Pasalai. Dari SMA tuh lah nampakkah seorang Valdo Maldini yang sekarang tuh atau masih Dah, dulu awak masih tuh selayaknya dulu- anak-anak SMA cabut dulu- segala deh, macam? Awak dulu ndak niu sekolah SMA 3 dah. Sekolah rayon. Pas SMP lah itu masuk sekolah rancak wak. SMP unggul, tapi SMA aku pas SMP terakhir kelas 3 tuh sedang banyak orang main CS. Counter Strike. Tuh kan, habis orang tua situ. Lalu di warnet berarti itu ya? Ya itulah, habis kepeang di warnet, ya kan. Habis itu ada SMA 3. Awak sih nggak senang sih awalnya di situ, tapi dek lama-lama kan, lama aja kok dunia merdeka. Awak cukup itulah, cukup. Ya misalnya Capek membaur. orang tua awak cukup invest banyak lah di awak pribadi dah. Oh, sangko kayak ke sekolah tuh gitu. Ya, untuk itu. Dan jadi kalau apa namanya, kalau awak cari di kehidupan wak masa lalu gitu. Mungkin kalau ndak di SMA 3 tuh mungkin ndak sebut sama yang namanya mada-mada skete. Beda lo mungkin cerita dulu Cabut-cabut ya. gitu. Kalau sekolah unggul kan yang cabut kok sakete banget Iya. gitu loh dah. Sama Bisa minoritas dituang gitu tuh ya. jangan minoritas. gitu. Minoritas. Kalau di SMA 3 mungkin mayoritas yang mana gitu ya. Ayo bisa disambut. Tapi ya lumayan lah dah. Maksudnya kata tapi ya itu awak tuh dari dulu SMA tuh ndak itu. Nah, biar main bola. Kerajo batal luah bola.
bola kaki kadang gua cek gol 50.000. Oh, gitu? Nah, itu. Dari situ dapat aset banyak nggak? Ada nggak ujung Einstein? Lumayan ada untuk balik-balik kue kawan-kawan. Oh, berarti lebih ke itu ya, lebih ke ya. Bukan kepemimpinan gitu-gitu bukan. Yo, yang Bukan. berkaitan Orang kan dengan mungkin kini gua. berpikirnya Valdo kok osis. Yo, anak-anak visioner gue ikut. mewakili Sumbar. Dado. Lu nampak itu di SMA. Ada. Awak Nah. menikmati dia. Oke, sesudah itu masuk UI, So jurusan. fisika. Nah, itu baca ceritanya dulu, Pak. Awak dek suka fisika sih udah. Pandai sih ndak doh. Ya kan? Ndak lo pandai. Kalau pandai wajah juara olimpiade awak mah dah. Oke. Tapi Ya kan? suku gitu ya. Suko. Jadi awak tuh bahan rujukan utama untuk contekan lah kalau Oh, fisika gitu. lo. Oh, untuk Iya kan. Jadi awak suko, awak bisa. Deko mungkin dek korban guru BK juga mah dah. Maaf ya Bapak Ibu guru BK nih. Karena kami anak IPA kan selalu dianggap anak-anak yang baik. Kalau di kampung kan anak-anak IPS tuh anak-anak yang minoritas tersisih. Iya, kan? marginal lah gitu Padahal kan. awak jadi lihat, kawan-kawan yang di IPS kok yang kayu-kayu kan gitu. Bagi kami anak-anak IPA kok jurusan tuh kalau nggak kedokteran, teknik, MIPA. Ya kan? Nggak ada lah. Iya. Ya kan? Ada IPC pindah-pindah gitu kan nggak jadi pilihan lah. Jadi ya sudah pilihan yang cowok tuh rata-rata itu kalau nggak teknik MIPA. Yang cewek tuh kalau nggak kedokteran masyarakat kesehatan masyarakat kan gitu. Iya. Awak dek suku aja sudah fisika. Pilihan pertama elektro sananya. UI. Elektro tuh kan awak berpikir, aku listrik sih. Awak suka listrik sih lah, suka belajar listrik gitu kan. Jadi ya itu ambil fisika karena ada listrik. Nggak tahu ada jurusan ilmu politik, psikologi, Lalu ke situ mencari ekonomi, kebijakan publik, hukum yang lebih seru ternyata. Berarti kategorinya masuk ke semacam ekskul semacam badan-badan Nggak ada dah. Awak emang ketua kelas aja sih. atau kelas. Ketua kelasnya itu ketua kelas apa sih dia tukang absen kan? Tukang ngumpulan sumbangan. Ya, tangan kanan wali kelas kan. Yo itu bisa jadi spionase wali kelas. Nah, Tangke sebagai ketua BEM, presiden BEM, sorry. presiden kalau di beberapa kampus, kalau di kami ketua namanya. Oke. Nah, itu berarti memang seorang Valdo Maldini itu ya benar berqualified kan dalam hal Mungkin sih dek kawan-kawan anak Nio sih mungkin tuh dah. Jadi awak alternatif terakhir awak satu daripada nak sukses iya, acara aku. Iya, dek kawan-kawan anak Nio awak ditungguan, awak ada bahasa lero juga. Masa iya? Kalau jadi ketua BEM itu menurut awak lah di posisi awak lah lama lah tanggungan berandam mandi sih Total lah sekalian. Oh, ya. Jadi kadang-kadang awak pikir tuh 5 tahun awak kuliah ya juga. Mungkin serius tuh 2 tahun tuh pas masuk cek pas keluar cek. Jadi 3 tahun tuh dah awak jadi pejabat sih tadi itu, ketua himpunan, ketua BEM fakultas, ketua BEM UI. Tapi awak tetap berusaha berusaha punya ilmu lah seketek sebagai sarjana fisika gitu. Tuh awak S2-nya tetap fisika kan. S2 tetap fisika terus. S2 tetap fisika di Inggris dah. Agak merantau sih. Institut kunci Inggris dah masih Pak. Nama kamu jerk ya, sorry. Jadi namanya Imperial College. Itu bantu ITB di Inggris, di London. ITB-nya Inggris gitu ya. Di London. Ya. Di London. Mungkin di Panamuah kali ya. Pamuah gitu ya. Pamuah sih, dek Pamuah gitu, dek kawan-kawan banyak enggan. Awak selama juga gitu. Banyak kawan-kawan yang di Minang tuh yang lebih cadik ada, masih yang lebih hebat gitu loh. Masih dari SMA 1 Padang, SMA 1 Buki, misalnya SMA 1 Sangka. Itu kan hebat sebenarnya. Memang orang-orang pintar gitu kan. Awak kan SMA 3. Iya kan? Awak beda cerita kalau awak di SMA 1 Padang gitu loh. Atau mungkin Giko juga, kalau mungkin awak di SMA yang unggulan itu, mungkin nggak ditakai kok kini. Itulah beda lah. Mungkin awak lah jadi VP di Pertamina gitu, atau VP di Travel. Karir-karir reguler lah gitu-gitu ya. Mungkin ya. Jadi awak ada ruang untuk berani membiak jalanan mungkin nggak diambil deh kawan-kawan awak. Jadi mungkin Giko seda kadang-kadang gitu loh mah. Banyak kawan awak kasinan coba. Awak satu lo kasinan pasti kalah awak. Gitu. Nah, awak ambil saja jalanku lah. Nah, langgangnya gitu kan. Anti mainstream kan? Ya, langgangnya bisa jadi awak jadi bosnya situ kan. Bisa jadi leader di situ. Gitu. Bisa jadi kan. Itu kan pilihan-pilihan yang awak ambil. Sana sekit juga apa lo gaya awak mada. Iya. Ya gaya awak jadi dosen kan. Wah, enak fisika gitu. Padahal kan awak kecen fisika aku jadi guru bimbel juga kan. Ya, jadi dosen juga kan. Nah, gaya awak jadi dosen kerja di perusahaan minyak. Dulu kan minyak lagi rancak dah. Ya, itu kan patternnya seorang orang tua kan mau itu. Iya, karena di kampung tuh pulang itu kan
apa pekerjaan? Ya itu. Saya di BUMN. Lebih gampang cari menantu kan? Ya kan, Awak mungkin dek politisi kan, jadi masuk list calon-calon besan kan? Iya, calon-calon besan langsung antri itu kan, dia proposal. Anak siapa tuh sih anak? Iya, ini boleh nanya karirnya tuh, gitu kan? Kalau politisi, agak gua gitu ya. untung awak sobok pilpresnya agak naik nama awak stek. Gitu ya. Dari situ ya. Bantuannya. Nah, itu awal munculnya ke permukaan gitu, Valdo. Setelah di wisuda, terus alay gitu, aneks lah ya, dalam dunia yang Valdo jejaki Kiniko gitu. Sananya kalau seandainya awak caliak sih di dunia kemahasiswaan sih awak lah muncul sih dah. Oh gitu. Ya, lah muncul sih sebagai aktivis ya. Itu lado, segmen awak tuh lado sebenarnya. Tapi itu masih bendera personal atau bendera kampus atau apa? Mungkin personal, aktivis mahasiswa UI, ex ketua BEM UI. Dan jujur agak balik waktu untuk mau ubah brand awak dari aktivis kampus ke politisi itu balik. Dalam artian awak bikin bisnis, bikin komunitas gitu kan. Dan orang taunya fisika kan. Kalau seandainya dipikir-pikir kan, kalau sananya ya, kalau orang bertanya kan, kalau seandainya aku nggak di politik ini di fisika ini mah gini, mungkin wak di Tesla, mungkin wak di NASA. Ya kalau kawan-kawan wak di Sinan tuh di Elon Musk. Ya masih kawan-kawan wak di Imperial tuh ke Sinan lari saudara. Jadi awak kan masih ada grup WA yang di kampus Sinan. Rata-rata tuh ya otanya tuh auto listrik, auto otomatis gitu kan. Terus habis itu NASA, Mars, Elon Musk gitu kan, patang ada roket abang bisa pulang gitu-gitu loh gitu. Nemu anak kali nggak nemu rumus? Bisa jadi. Tapi itu kehidupan kami. Kasih itu orientasinya nanti gitu ya. Tapi kan dek memilih jalan sebagai jalan indie politik kok kan. Nah, jalan politiknya beda loh lah. Makasih wak, orang mainstreamnya politik tuh babiti, berkoneksi. Dengan usia yang matang, itu enggak gitu kan. Jadi jalannya sangat-sangat break the rule mana gitu kan. Iya, bisa dikecan beresiko tinggi sih dah. Jadi makasih Wan enggak. Ayo jalan-jalanan enggak lazim lah. Masih sempat enggak dianggap istilahnya masih bocah kecil kok. Oh, aco. Oleh para pendahulu, para tapi senior. Tapi awak tanya Sandiaga Uno, aco, ya kecan bocah kecil, jadi dia anak ibu-ibu nanti wak dong. Oh gitu, emang wajar di orang 50 tahun saya dikecek muda, boleh awak yang 30 tahun dah. Jadi aco dulu tuh? Sampai kini sih. Sampai kini? Yang ketek, tentu apa-apa gitu. Ya, boleh jalannya jalan kopi senja kan. Kopi dan senja ya kan, harus rada-rada apa sih kalimat benda mati dijadikan kalimat hidup gitu kan. Pandai bermain. Ayo harus apa biar melodinya kuncinya di hilangan jari gitu kan, ya kan minor gitu. Yang di luar buku-buku di Gramedia gitu. Iya gitu kan, jalan indie kan. Dan memang setelah awak refleksi, awak kan banyak banget tuh refleksi. Ya memang kadang-kadang awak pikir-pikir juga kawan-kawan yang mengawanan awak kan banyak. Awak tuh teamwork sana ada. Kita sih punya cita-cita yang salah gitu loh. Kadang-kadang kita menyusah-nyusah diri gitu. Tapi balik dah gitu kan. Kita nggak tahu kan. Terjebak nggak dalam artian dari awal nggak jadi ya? Bisa dibilang sih kalau ketika stuck mungkin berpikir begitu ya. Ketika lancar enggak ya? Iya, ketika stuck tuh kayak terjebak nih gitu nih gitu kan. Tapi pas dijalani itu yang mungkin jadi apa ya. Jadi salah satu hal penting bagi awak sih tetap jalan sih. Ya, tetap jalan walaupun enggak tentu kamu ujungnya. Sama nanti ending iya kan. Gitu ya. Kadang kan gini kalau apa yang kita karajuan kini adalah sesuatu yang enggak disiapkan di sekolah awak beberapa tahun lalu. Betul mana? Ya, iya kan. Awak sih kini nggak sobok di dunia akademis lah. Iya maksudnya awak sih nih beko kalau buat KTP awak sekali kerjaan awak ada swasta, politisi coba. Ya, awak tuh kalau masih form gini dah turun dari pesawat, misal ke luar negeri kan ditanya occupation apa politician gitu loh. Itu kan profesi yang enggak dideklar gitu loh. Ya udah misal konten kreator mah ada di KTP konten kreator. Swasta, wilayah swasta gitu kan. Next kita nggak tahu dah sopir mobil listrik misalnya kan, sopir roket ke stasiun luar angkasa gitu. Terpajang di gitu kan. Kita kan bahkan awak mencari anak gini kan. Iko soalnya profesinya lo nado lah gitu. Tapi balah gitu kan. Jadi mereka Valdo, awak mungkin ambil di sisi-sisi sisi-sisi keseharian gitu. Jadi lingkungan Valdo tuh gini yang di luar Kiniko di luar dunia Valdo Kiniko ada ndak semacam masih inten ndak jauh orang nan
punya kawan pasti masih ada yang ke mode-mode dunia mengalih atau menganggur atau pegawai segala macam, masih intent tak juga kawan-kawan yang di luar dunia kini kok gitu? Kalau lama gitu. Jujur sih awak Kurang. cukup membatasi sih dah. Soalnya belakangan awak sadar bahwa politik itu sangat gadang ya, selain dia bikin impact, dia juga memberikan damage gitu loh. Maksudnya awak sadar bahwa awak dek rami-rami sih dah, alhamdulillah mungkin Allah sayang juga awak ya, jadinya kami sama-sama tuh masih kue untuk tagak gitu loh. Bukan berarti awak hebat, awak kue ndak gitu loh, tapi dek rami-rami sih. Sananya mungkin awak membatasi itu karena politik kok resikonya kadang, ya kan? Kadang-kadang awak ribut juga awak misalnya. Ini mungkin kerja di pemerintahan, nyobainnya awak. Ya atau misalnya pemerintahan lah ya, gitu itu ya. nyobainnya awak gitu. Ya, awak kan bisa ngontak bosnya, gitu loh. Kalau awak jahit gitu loh. Iya. Jadi selain impact gitu, ada juga damage-nya. Jadi kalau nongkrong lah pasti gitu kan. Masih, Tapi ya. awak sih kadang-kadang berusaha untuk membatasi. Misalnya kalau ada yang pengen main politik, awak sih kasih tahu, bro ini berat gitu. Kawan, sorry kok sana kok agak-agak mabian tanago, mabian wakatu, piti, mabian kawan gitu. Dalam artian ndak tega gitu loh. Nah, ide untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Petanggul itu memang dari dari pribadi atau lingkungan atau Bertemu tim? lah ya, momentum ya. Politik itu tentang momentum juga sih dah. Jadi momen sih. Kalau seandainya dipikir kan, misalnya ya, Valdo muncul di Pilpres misalnya sebagai seorang seorang pendebat gitu. Itu kan sebenarnya kalau udah lihat awak tuh lah debat sejak mahasiswa udah 9 tahun lalu gitu. Nah, Valdo masuk ke pertarungan pilkada gitu. Kalau boleh awak bilang tuh awak tuh mulai berpartai 2015. 2017 full jadi politisi, full. Total ya? Total. Itu pun dengan pengen jadi wali kota Padang tuh awalnya. Nah, itu ada teman yang ngajak tuh jadi wali kota Padang tuh 2019 pileg gitu. Jadi udah banyak step yang mungkin nggak ada kesempatan kita ngasih tahu gitu kan. Dan mungkin sebenarnya orang-orang tuh kan baru tahu kita belakangan. Mungkin yang tahu kita lebih banyak tuh mungkin dunia aktivis teman-teman mahasiswa angkatan 2008 sampai 2020 ini mungkin Yang ini ya yang satu dekade itulah gitu kan. Senior kan nggak tahu Jawa gitu. Nah, mulai dapat ruang diketahui secara luas kan ketika media banyak di Pilpres kan. Nah, media banyak di Pilpres, kita garap secara serius, akhirnya orang tahu secara luas nih. Nah, kita bertaruh memang. Kita memilih bertaruh apakah kita berusaha tetap stay, atau mungkin berusaha untuk menaikkan dosis tekanannya gitu. Kadarnya kok gitu Ya, dosis tekanannya kalau kita ngeliat kayak startup aja kan ya, Valdo di series A-nya itu diinvest oleh PAN gitu. Nah, series B diinvest oleh PSI misalnya kan. Ya, series C kita nggak tahu, mana tahu tetap PSI, ya mudah-mudahan ya. Atau mungkin ya bikin sendiri, kita nggak tahu gitu. Ini kan kayak startup aja gitu loh. Awalnya dia diinvest sama A, bisa diinvest sama B dan C gitu loh. Nah, jadi memang salah satu hal yang penting juga, ini mungkin pesan ya untuk kawan-kawan, awak yakin pasti banyak yang pengen tahu gitu. Gimana sih caranya berpolitik itu? Nah, gitu, itu. ya. Karena kan jujur nih jalan yang kita pilih itu kan jalan yang ya orang tahu kan, orang tua saya bukan siapa-siapa. Habis itu Background orang tua papa itu penggali sampai atau- kini usaha udah rental oto. Oh, Sampai kini yang tahu tuh. Sedampannya yang gini tuh karena oto nggak banyak jalan kan. Mama itu pensiunan perusahaan BUMN lah gitu. Terakhir penempatan di Jambi. Nah, jadi memang perlu kedekatan memang dah. Kedekatan dengan banyak orang-orang itu yang membuat kita dapat akses ke sumber informasi pertama. Misal kalau di PAN tuh kita dekat sama Pak Zulkifli Hasan. Itu kayak awak betul-betul belajar gitu loh, sama kucing kadang gitu loh dah. Terus ke Pilpres sama Bang Sandi ngajak kemana-mana, awak tahulah, oh ternyata gini. Terus terakhir di PSI itu dengan Bang Jeffrey Giovanni kan. Nah, jadinya memang menurut awak kalau kawan-kawan nih, ini mungkin ya mau berpolitik gitu. Ya kalau bisa semakin dekat kita dengan sumber kekuatan utama, semakin
semakin enak kita berpolitik. Bukan berarti pasti dapat duit, dapat posisi. Toh buktinya saya deket sama Zul, sama Sandi, sama JG juga nggak jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa kan, at least sampai hari ini. Politik tuh nggak semenyeramkan itu sih sebenarnya. Jadi kalau saya lihat Pak Zul gitu, Pak Zul tuh kayak itu juga sih. Kalau panik yang gisa-gisa apa lo Ibaratnya Nio di kehidupan asli pun ya sama aja. Awak jujur karena bentak celek ayah sih gitu loh, celek apa itu kan, aduh gitu kan. Ya banyak lucu-lucunya. Sandi juga lucu sekali tuh, Bang Sandi tuh lucu banget tuh. Ini jago tuh stand up tuh soalnya tuh, tapi mungkin tidak menggarap segmen itu karena agak-agak jayus tak awak juga lah gitu kan. masih ada lah yang ditantangannya. Iya. Belakangan namu Valdo nggak terdaftar lah jadi cagup. Oh cagup, ya biasalah politik. Jawaban politik. Ya tuh rasanya foto diturunkan gitu. Biasa aja sih dah. Maksudnya awan ndak baper-baper amat sih, tapi ya rasanya sih ya kita masih punya batas lah. Oke. Maksudnya kita masih punya batas untuk beberapa hal yang kita nggak bisa lewati dalam waktu ini. Ya, politik yang politik hari ini kan cukup transaksional lah, kita sama-sama tahu lah gitu kan. Jadi kalau awak sih ya udahlah gitu, kita sama-sama tahu, dan itu yang membuat kita terus bertahan itu karena kita masih berpikir gimana cara mendisrupt transaksional ini gitu loh. Jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah inilah. Ya kalau awak sih dah mencaliaknya kalau kita tidak maju, ya at least bagi awak Patang itu adalah perjalanan terjauh, ya kan. Itu juga rekor yang ya, bagus lah. Udah kalau awak pikir-pikir ya ada 30 tahun. Iya sih. Yang sejarahnya Udi Umua Bara gitu. Itu dengan drama COVID mengundur pemilu lo tuh ada. Iya, di Desember. Iya Awalnya kan, September. awalnya dak cukup umur sehari umur kurang kan. Jadi memang Kalau di bawah umur jadi memang kalau awak mencarinya memang lesson yang awak dapet sih itu dah. Kita diagia kesempatan untuk mencoba sampai sejauh itu dengan dibilang resource terbatas, nggak terbatas di politik tuh kadang-kadang nggak lo bisa dikecan sumber daya banyak pasti menang, sumber daya sakit pasti nggak menang, nggak lo bisa dong gitu loh. Jadi nggak tak kayak hitung-hitungan bisnis lah yang bisa diprediksi gitu loh. Berarti kini setelah keputusan berarti lo positif kan? Ya, kalau awak sih mungkin awak lebih menjadi pengurus partai aja lah di Sumbar. Awak cari, awak cari next yang bisa jadi calon gubernur. Awak cari orang yang bisa jadi calon anggota DPR. Awak cari orang yang mau jadi wali kota. Awak support sebagai partai kan. Jadi itu yang mungkin jadi prioritas awak kini. Dalam artian ya ngurus partai itu ternyata lebih ribet dibanding ngurus elektoral sih. Jadi misalnya kini sih awak tidak berpikir awak untuk ikut nyalek sih gitu. Kini ya. Tapi kalau pada akhirnya awak dibutuhkan untuk nyalek untuk ngegerek suara partai ya mau nggak mau gitu loh. Tapi ya kini kan kita lihat oh ini ada pilkada 11 kabupaten kota, kita support ini, kita support itu gitu loh. Jadi kita lebih berpikir untuk itu karena awak memilih jadi politisi kan. Nah, kerajaan mah nggak yang ngurus partai gitu loh. Berarti selain di dunia itu ada enggak aktivitas lain seorang Valdo Maldini? Bisnis awak mungkin enggak termasuk orang yang bisa mengerjakan banyak hal dalam satu yang bersamaan. Ya kalau kini kan fokus awak sih ya berpartai terus berpartai gitu loh. Enggak, iya, oke. Biasanya kan sambil bisnis nggak kuat. Punya pencucian otot tuh di bypass misalnya. Paling sih kalau ada kawan-kawan sih ikutan advice gitu. Kalau seandainya injek modal pun mungkin nggak besar gitu loh. Jadi memang fokusnya diarahkan ke situ aja dah. Maksudnya ya kita kan hari ini tuh nggak bisa gitu loh. Orang ini mohon maaf ya, awak bukan lagi ngomongin orang nih gitu. Mohon maaf kalau ada yang kena. Tapi banyak politisi musiman gitu loh yang datang ketika menjelang pemilihan gitu. Habis itu punya KTA gitu, tapi habis itu hilang gitu loh. Nah ini nih yang menurut, sedangkan kan kita tahu udah rusaknya negara ini kan akarnya di parpol gitu loh. Jadinya mau nggak mau ya perbaiki ini barang gitu loh. Nah itu sih yang jadi prioritas awak, dan bagi awak itu sampai kini ya
itu pekerjaan yang sulit di ini sih, di nomor 2 kan. Kecuali mungkin nanti ada panggilan misalnya di Sumbar gitu, diminta untuk bantu gubernur terpilih atau diminta bantu ini gitu ya. Itu pun mungkin juga tetap berusaha untuk survive di partai gitu loh. What next? Coba kan. Aden ni jadi kuah. Kalau awak mengalih kan, Aden punya ku segala macam gitu. Nggak nampak sudah. Kalau politik tuh awak sih mungkin nggak lo berani ngecek doh, karena barangnya lo nado di tangan wak gitu loh. Oh gitu. Iya, karena kan tadi momentum dah. Ya siapa sangka sih Pak Anies tiba-tiba jadi gubernur DKI. Siapa sangka Pak Jokowi tiba-tiba jadi presiden gitu loh. Ya karena dapat momen selera cocok gitu loh. Itu sih temuan awak gitu loh. Karena kadang-kadang di planning mana sakit kalau dia dah. Tapi kini jalannya taruh gitu kan, urus partai. Mana tahu nanti ya PSI tumbuh, kami bisa ngusulin calon gubernur, kami bisa ngusulin calon bupati, wali kota gitu. Jadi makin kesini mungkin ini juga yang jadi pembelajaran untuk awak. Selama aku mungkin awak mikir untuk awak aja gitu loh. Gitu loh. Tapi kan kini dek awak lah berpartai. Bedanya sih dek jadi ketua di wilayah tuh agak acok mikirin Sumbar sih. Okay. Jadi awak memikirkan Sumbar dengan cara yang lain kali ada. Yang mungkin awalnya berpikir dengan menempelkan simbol Valdo di Sumbar itu bisa memperbaiki. Ternyata mungkin ya bukan berarti kita apa ya. Bagi awak sih mungkin 4 tahun tuh waktu nggak cukup sih. Okay. Setahun 6 bulan COVID. Sampai ya. Kita cuma punya 6 bulan, itu pun diganggu dengan 3 bulan kita hilang ke pesisir selatan karena umur nggak cukup. Jadi kita practically itu cuman kampanye di Pilkada Sumbar itu 3 bulan dengan hasil yang 5%. Menurut awak sih sangat lumayan ya. Cak iya, di PSI pula kan. Itu kan bukan hal yang masuk akal gitu loh. Itu sih nggak masuk akal bagi awak gitu. Nah, tapi pada akhirnya sih oke, ternyata cara ini belum diterima gitu. Mungkin next mungkin bukan Valdo Maldini yang jadi pemimpin di Sumbar, tapi mungkin kader PSI Sumbar gitu loh, yang jadi bupati, wali kota. Secinta apa sih Valdo terhadap Minangkabau atau Sumbar lah, secara pribadi lah gitu, sebagai putra Minang? Ya kalau awak sih pulang kampung lama, Okay. dikubur lama. Kalau awak nggak jadi pahlawan nasional kan awak pasti dikubur di Basisia, insya Allah ya. Oh, iya kan? Kampung. Iya, Basisia kalau nggak tuh di Padang kan. Iya kalau entahlah kalau awak dek tinggal di Tangsel, awak patang dek tinggal di Tangsel kok pikir kok Tangsel kok awak kok geng Tangsel pragmatis mungkin aja kan. Lalu di Siko, anak lah iya di Siko gitu kan. Abian piti di Siko gitu kan. Cari piti Jakarta gitu kan. Ya, awak alun in touch mana awak aja Tangsel, walaupun kini sedang pilkada Tangsel kan. Kok dikubur di Siko, aku baru rasu payah kayak wak untuk ziarah segala macam ya. Enggak tahu lah. Tapi itu sih, bagi awak sih pulang kampung itu jalan untuk membuat jalan menuju akhir kehidupan aja sudah. Dan terkait Sumbar ya pasti debatable ya. Awak mungkin punya banyak kekesalan gitu, tapi ya bahala itu kampung awak. Mungkin dek kita punya DNA Minang tuh dek itu loh mah. Ya sebenarnya kalau milih mungkin si karakter pelaku-pelaku di Minangku yuk ibaratnya belantak gitu. Enggak, alun cocok aja mungkin. Iya kan? Jadi Valdo dengan pemikiran Valdo, si A, si B, si C dengan pemikiran masing-masing gitu. Alun cocok. Yang pastinya beda generasi, pasti beda landasan pikiran. Pasti gitu. Bos, pasti. Dan kita tahu lah Minang tuh ya Pak Jokowi sih agak balik kan 2 kali kalau tentang politik konteksnya ya. Bagak ada menghela nafas ya. Cukup butuh waktu panjang sih. Mau urusnya tuh nggak bisa setengah-setengah Pak. Harus digarap serius, pendidikan, pelatihan, ini itu lalala gitu kan. Ada nggak korelasinya antara politik secara universal ya dengan adat yang kuat di Sumbar, di Minangkabau? Ada nggak? Dendam tak curi menang apa carui dari moncong kalian di dalam selimut vokal mengirim opini publik sampai keluar isi dalam parui mati salon song pakai teropong di dia kepala kalian nan kosong di dia tembak kepala kalian nan kosong.